Oktaning Tias, ya. Mbak Puspa, manggilnya apa ini? Mbak Dwi, Mbak? Sehat ya, Mbak Dwi ya? Cek. Tias, Pak. Oh iya, baik. Nanti sesi seminar proposal ini akan kita bagi menjadi 3 ya. Yang pertama, saudara nanti presentasi, waktunya mungkin 15 menit cukup ya. Kemudian sesi yang kedua, tanya jawab, diskusi. Kemudian yang sesi ketiga nanti kami akan mengadakan rapat ya untuk mendiskusikan hasil dari seminar proposal saudara itu ya. Nah, baik, agar kegiatan di siang ini bisa berjalan dengan lancar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipersilakan. Cukup. Silakan Mbak Puspa, bisa dimulai paparannya 15 menit ya waktunya. Baik, apakah untuk saat ini suara saya sudah terdengar, Pak Budi dan Pak Jafron? Sudah terdengar, Mbak. Sangat jelas. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kembali saya perkenalkan, nama saya Dewi Puspa Oktaning Tias dengan NIM 30000012441004. Di sini saya akan memaparkan proposal tesis saya dengan judul optimalisasi pengolahan limbah greywater dengan metode constructed wetland memanfaatkan tanaman Leperonia articulata. Saja Pak. Ya. Baik, saya lanjutkan lagi. Di sini proposal tesis saya dibimbing oleh Prof. Bambang Yulianto dan pembimbing kedua adalah Pak Ruli Rahadian. Baik, tabel of content pada paparan hari ini yang pertama adalah latar belakang, yang kedua adalah rumusan masalah, yang ketiga adalah batasan penelitian, keempat adalah diagram konsep, dan yang terakhir adalah metode penelitian. Baik, langsung saja pada poin yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakangnya adalah penggunaan air bersih itu merupakan salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi dan tingkat penghasilan suatu negara mempengaruhi sektor mana yang menggunakan air bersih yang paling dominan. Di sini negara berpenghasilan tinggi itu yang paling dominan menggunakan air bersih adalah sektor industri dan negara berpenghasilan rendah yaitu di sektor pertanian ya, dengan persentase hampir 90%. Peningkatan penggunaan air bersih baik secara nasional mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, di mana menurut BPS Indonesia itu mengalami produksi peningkatan air bersih sebesar 4,44% dan volume air yang disalurkan meningkat sebesar 6,40% dibandingkan 2022. Nah, untuk secara global peruntukan umum
itu mengalami peningkatan dari 2015 ke 2024, di mana peruntukan air minum itu pada tahun 2015 itu 68% dan meningkat pada 2024 sebesar 74%. Nah, sanitasi pada tahun 2015 itu 48%, sementara pada tahun 2024 itu mengalami peningkatan sebesar 58%. Lalu pelayanan higien dasar 66% meningkat menjadi 80%. Peningkatan penggunaan air bersih ini berbanding lurus dengan jumlah limbah cair domestik yang dihasilkan. Dan yang berhasil diolah itu pada tahun 2024 hanya 56% dari 84% populasi global. Dan ini tidak mengalami perubahan signifikan sejak tahun 2020. Limbah cair domestik ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu black water dan grey water. Black water ini berasal dari limbah toilet, yaitu jenisnya adalah tinja dan kurin. Sementara grey water itu limbah non-toilet yang berasal dari kegiatan cuci-mencuci di toilet, wastafel, atau kegiatan mencuci lainnya. Nah, perbandingan grey water dan black water itu jumlahnya paling banyak yaitu di grey water. Menurut Widya Rani, perbandingannya adalah 7:1, sementara menurut Wulandari itu 75% dari seluruh volume limbah cair domestik yang dihasilkan. Dan penghasil paling besarnya adalah dari kegiatan rumah tangga sebesar 75%, disusul dengan kegiatan dari perkantoran, area komersil, fasilitas umum, dan sebagainya. Grey water ini secara umum mengandung nitrogen, fosfor, potasium, senyawa organik xenobiotik dari produk rumah tangga, patogen, senyawa alkali, asam, lemak dan minyak, surfaktan, obat-obatan, produk kesehatan dan perawatan pribadi, pewarna, dan logam berat. Di mana jika tidak diolah dengan baik dan langsung masuk ke lingkungan akan menyebabkan pencemaran hingga kerusakan lingkungan. Contohnya pada perairan masuknya unsur nitrogen, fosfor, dan potasium dari grey water akan masuk, jika masuk ke sistem perairan akan menyebabkan eutrofikasi, sementara lemak dan minyak serta surfaktan jika masuk pada sistem tanah akan menyebabkan hidrofobisitas pada tanah yang menyebabkan resistivitas air tanah meningkat, penurunan karakteristik tanah, penurunan kualitas tanaman. Lalu bagaimana dengan pengolahan limbah grey water di Indonesia? Yaitu tentunya masih sangat minim karena kebanyakan limbah grey water itu langsung masuk ke lingkungan tanpa mengalami pengolahan. Sehingga perlu pengolahan terlebih dahulu sebelum dikembalikan ke lingkungan. Nah, metode yang ditawarkan adalah menggunakan metode constructed wetland dengan menggunakan makrofitanya adalah Leporunia articulata. Nah, constructed wetland ini merupakan metode pengurangan atau penghilangan polutan berbasis yang diolah secara alami menggunakan vegetasi, mikroorganisme, dan substrat yang digunakan. Nah, metode ini itu memiliki kelebihan yaitu efektif, murah, mudah dioperasikan, dan mudah dirawat. Nah, substrat yang digunakan pada constructed wetland ini itu bisa memanfaatkan bahan-bahan lokal yang tersedia serta dapat dimodifikasi atau dikombinasi untuk mengoptimalkan proses fisikokimianya. Ada beberapa jenis substrat yang dapat digunakan, yaitu yang pertama adalah tanah, kerikil, pasir, dan yang ketiga ini sangat umum digunakan. Lalu ada zeolit, ada batuan vulkanik, lalu ada vermikulit, pasir kuarsa, serpihan kayu, dan karbon aktif. Lalu di sini adalah makrofita yang akan digunakan adalah Leporunia articulata. Yang ini tanaman ini banyak ditemukan di Kalimantan dan tumbuh melalui rimpang. Nah, Leporunia articulata atau biasa disebut dengan tanaman purun danau atau purun
itu merupakan tanaman gulma yang dapat dengan mudah ditemukan di rawa hingga tepi sungai dan hidup pada area dengan pH 5 sampai 6,5. Dan tanaman ini merupakan bioakumulator plumbum dan di beberapa daerah menggunakannya sebagai bahan dasar kerajinan tangan. Nah, untuk persebarannya itu tidak hanya di Kalimantan saja, tapi juga dapat ditemukan di Madagaskar, Sri Lanka, Asia Tenggara, Australia bagian timur, Kepulauan Caroline, Kaledonia Baru, dan Fuji. Di Thailand, di India, Sumatera, dan Borneo, itu menggunakan tanaman ini sebagai kerajinan tangan, dan di Cina digunakan sebagai bahan dasar layar kapal tradisional. Nah, di Kalimantan sendiri terdapat beberapa daerah yang menjadikan tanaman ini, di Kalimantan ini juga terdapat beberapa desa pengrajin tanaman purun, yaitu di Kecamatan Basarang, Desa Patok Ketimpun, Desa Kalangpangan, dan Desa Tumbang Nusa. Penggunaan Leprinia articulata ini juga pernah digunakan untuk mengolah greywater dan dengan menggunakan metode serupa, yaitu pada tahun 2014 menggunakan pretreatment. Pretreatmentnya adalah filter dari kerikil, pasir, dan arang, sementara substrat yang digunakan adalah tanah, pasir, dan kerikil. Nah, dengan menggunakan rangkaian ini, terdapat penurunan BOD sebesar 73%, COD-nya 69%, dan pH dari naik dari 4,6 menjadi 6,9. Lalu pada tahun 2024, itu hanya menggunakan constructed wetland saja, menggunakan substrat campuran tanah dan pasir, karbon aktif, dan kerikil. Dengan substrat ini terdapat penurunan BOD dan COD sebesar 97%, fosfat 88%, surfaktannya 95%, dan pH dari 9,36 menjadi 7,65. Lalu rumusan masalah dari penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana kemampuan tanaman Leprinia articulata dalam menurunkan BOD, COD, surfaktan, seng, tembaga, dan kadmium pada greywater. Lalu yang kedua adalah apa jenis substrat pada constructed wetland menggunakan tanaman Leprinia articulata yang paling optimal. Lalu yang terakhir adalah bagaimana mekanisme substrat pada constructed wetland yang paling optimal dalam menurunkan BOD, COD, surfaktan, seng, CU, dan kadmium pada greywater. Lalu batasan penelitian ini adalah yang pertama fokusnya pada optimalisasi jenis substrat dan kemampuan tanaman Leprinia articulata dalam mengolah greywater. Lalu yang kedua, di sini sebenarnya constructed wetland itu terdapat beberapa jenis aliran atau konstruksi, tapi di sini saya memilih hanya satu saja, yaitu horizontal subsurface flow constructed wetland. Ini saya pilih karena disesuaikan dengan karakteristik tanamannya. Lalu pengambilan sampelnya itu hanya di satu lokasi dan waktu yang sama, sehingga sampel yang diperoleh tidak dapat menggambarkan karakteristik greywater pada lokasi penelitian tersebut. Dan yang terakhir adalah pengambilan sampelnya itu adalah sebelum dan sesudah. Dan ini adalah diagram konsep dari penelitian ini. Berdasarkan karakteristik limbah yang telah saya jelaskan tadi, sebelum diolah dan masuk kembali ke lingkungan perlu dilakukan pengolahan terlebih dahulu menggunakan metode constructed wetland. Nah, pada metode ini terdapat dua komponen yang paling mempengaruhi adalah yang pertama adalah substratnya, yang kedua adalah makrofita yang digunakan. Nah, substrat yang digunakan ini dapat melakukan penghilangan polutan secara fisik dan kimia, yaitu dan ini disesuaikan juga dengan berdasarkan karakteristik substrat yang digunakan. Nah, makrofita yang digunakan yaitu Leprinia articulata melakukan penghilangan polutan secara biologi melalui bakteri dan diserap langsung oleh tanaman, sehingga
ada harapan, yaitu penurunan polutan pada limbah greywater. Variabel bebas yang digunakan pada penelitian ini adalah yang pertama adalah jenis substrat, yang kedua adalah keberadaan Leperonia articulata. Di sini variabel terikat yang digunakan adalah parameter BOD, COD, surfaktan, seng, CU, dan kadmium. Dan variabel terikat ini menjadi indikator kualitas effluent greywater setelah mengalami pengolahan dengan constructed wetland-nya. Nah, untuk memastikan variabel terikat ini hanya dipengaruhi dari variabel bebas, terdapat beberapa variabel tetap yang dijaga secara konstan. Yang pertama adalah dimensinya, yang kedua adalah waktu tinggal, yang ketiga adalah jenis flow-nya, yang terakhir adalah debit yang masuk. Jadi untuk hipotesanya adalah, untuk H1-nya adalah constructed wetland menggunakan tanaman Leperonia articulata dan substrat karbon aktif, zeolit, tanah, subur, dan pasir berpengaruh terhadap penurunan BOD, COD, surfaktan, seng, CU, dan kadmium pada limbah greywater. Lalu untuk H0-nya adalah unstructured wetland menggunakan tanaman Leperonia articulata dan substrat karbon aktif, zeolit, tanah subur, dan pasir tidak berpengaruh terhadap penurunan BOD, COD, surfaktan, seng, CU, dan kadmium pada limbah greywater. Ini adalah untuk lokasi penelitiannya. Lokasi penelitiannya itu berada di Kelurahan Mandomai, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas di Provinsi Kalimantan Tengah. Dari lokasi pengambilan sampel ke lokasi penelitian itu sekitar 1,5 km dan akan dilaksanakan selama 3 minggu, terhitung dari 11 Januari hingga 1 Februari, di mana minggu pertama itu adalah untuk persiapan reaktornya, minggu yang kedua adalah aklimatisasi, yang terakhir waktu yang tersisa digunakan untuk waktu kontak limbah greywaternya pada constructed wetland-nya. Nanti sampel yang diperoleh akan diujikan di lab terpadu Universitas Palangkaraya dan UPT Lab Kesehatan dan Kalibrasi Kalimantan Tengah. Dan untuk tanamannya, aklimatisasinya dilakukan sejak 2 November 2024. Nah, tadi saya jelaskan tadi pada minggu kedua dilakukan aklimatisasi kembali. Di sini aklimatisasinya tanaman dilakukan pada reaktor selama 7 hari menggunakan air biasa. Nah, untuk reaktor constructed wetland yang digunakan itu dimensinya sekitar hampir 38 liter penampungannya itu. Bahannya adalah box penyimpanan dari plastik polipropilen dan nanti limbah yang masuk diatur debit yang masuk itu sekitar 3 liter per hari. Lalu untuk penampungannya itu kapasitas yang saya gunakan adalah sekitar 60 liter sebanyak 3 buah. Dan baik replikasi perlakuan dan kontrol itu saya lakukan sebanyak 3. Dan ini adalah reaktor constructed wetland kontrol dan perlakuannya. Untuk reaktor constructed wetland kontrol ini menggunakan tanah dan pasir dan kerikil. Lalu untuk reaktor constructed wetland perlakuannya ada tambahan karbon aktif dan zeolit. Dan ini untuk mengetahui kemampuan substratnya itu saya bedakan dibandingkan sebelumnya. Di sini menggunakan tanaman, yang ini tidak menggunakan tidak menggunakan tanaman. Nah, untuk penempatan reaktornya itu sebenarnya di depan rumah. Jadi karena lokasinya itu tertutup pepohonan dan atapnya itu tidak transparan, jadi di sini saya menggunakan grow light sebanyak 6 buah. Nanti dinyalakan sesuai dengan foto periode 12 jam gelap dan 12 jam terang, terhitung dari pukul 5.30 pagi hingga pukul 5:30 sore. Jadi untuk pengolahan dan analisis datanya itu mengacu pada Permen LHRI nomor 11 tahun 2025 lampiran 1
yaitu beku mutu limbah non pakus. Lalu analisis statistik yang digunakan adalah two-way ANOVA untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan antara jenis substrat konstruktor wetland dan tanaman Liberonia dalam penghilangan BOD, penghilangan atau penurunan BOD, COD, surfaktan, seng, CO dan CD. Nah, nanti selanjutnya dari hasil yang diperoleh dilakukan penjelasan mendalam secara deskripsi terkait peran substrat dan Liberonia yang paling optimal. Demikian paparan saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ketua Penguji. Baik, terima kasih Mbak Dewi Puspa atas paparannya. Ada full musiknya. Sudah ya, sudah. Baik. Baik, kita lanjut sesi yang kedua, yaitu tanya jawab. Pak Jafron, mohon izin saya dulu nggih. Musiknya dipakai dulu. Iya, Pak, begini. Nggih. Gimana duluan? Saya dulu ya, nanti biar Boleh, Pak ya. Jafron merdeka mau jam berapapun selesainya. Iya, Ya. seperlunya. Nggih. Oh boleh, minum dulu nggak apa-apa. Ya, minum boleh, minum ya nggak boleh. Bisa mabuk. Oke, baik, yang terhormat Prof. Bambang dan Pak Ruli sebagai tim pembimbing dan Pak Jafron ya. Mohon izin nih saya duluan ya. Nanti jam 2 saya ada ujian terbuka Prof. Bambang nanti mungkin kalau menjelang jam 2 belum selesai ketua diambil alih oleh Pak Jafron. Baik, Mbak Puspa, panggilannya apa? Tias, Pak. Oh, nama belakang. Tias. Ya. Ya, Mbak Tias. Yang pertama saya sampaikan selamat ya dan apresiasi sudah bisa menyelesaikan proposalnya. Dan ini semester berapa? Saya semester 3 ini, Pak. Semester 3 ya. Ya, masih on the track ya. Baik. Kemudian beberapa hal ya. Ini untuk kesalahan tata tulis, tipe dan sebagainya ada beberapa nanti kebetulan saya temukan ini tadi ya, nanti dicek semua ya biar perfect gitu. Kemudian yang kedua Mbak Tias ini dari Kalimantan. Iya, saya dari Oh, Kalimantan. makanya milihnya di sana ya. Iya, betul. Dan memang tanamannya banyak ada di sana ya. Jadi sesuai dengan ini resources yang tersedia. Jadi nanti bisa dipraktekkan. Ini pertama terkait dengan tujuan penelitian dulu ya. Tujuan bisa dicek ya. Tujuannya ada 3 ya. Nah, saudara menggunakan istilah mengetahui semua itu ya. Mengetahui. Nanti coba dicek ini ya. Namanya taksonomi Bloom. BLOOM. Itu menjelaskan tentang level tingkatan dari ini kepahaman gitu ya, tingkatan dari ini. Kalau mengetahui itu agak rendah Mbak ya. Kayak Mbak Tias tahu cara main sepak bola? Iya, Tahu ya. Itu kalau bola keluar garis itu out. Bola masuk ke gawang namanya gol kan itu ya. Tapi suruh main bola kan nggak bisa gitu ya. Jadi mengetahui itu agak di level rendah gitu ya. Jadi nanti yang kita kan S2 itu KKNI-nya level 8. Jadi level yang tinggi sehingga menganalisis seperti itu kan lebih tinggi ya. Nanti di berbagai itu. Nah, kan ada aspek ini analisisnya kan. Kemudian nanti mungkin langsung ke teknis ini ya. Kan mau menggunakan substrat ya. Nah, terus kemudian berarti ada kontrolnya dulu ya. Ada kontrol, kemudian berbagai jenis substrat, terus nanti dicek IUD, COD dan kawan-kawannya ini dibandingkan dengan kontrolnya gitu ya. Ulangannya berapa kali?
3, Pak. 3 ya. Di sini belum disebutkan ya 3 kali. Saya lihat-lihat di metode pengolahan tadi belum ada ya. Ada, Ada, Bapak, Pak, di kita. halaman Oh, 42. ada. Iya. 42. Saya 42. bacanya di yang belakang nggak ada. Oh ya sudah. Oke, ya triplo ya. 42. Nanti makanya MANOVA yang pas ya kalian ya. Karena kan ketika kita mengukur BOD, COD itu kan bukan sesuatu yang terpisah-pisah kan, itu sebenarnya satu apa kualitas air gitu ya. Sehingga analisisnya ada multivariatnya. Jadi apakah ada efek dari jenis-jenis substratnya ini terhadap parameter pencemar air ya gitu. Itu secara keseluruhan. Jadi nanti kita bisa menyimpulkan nanti apakah ada pengaruh dari jenis substrat itu terhadap bukan hanya per parameter tapi total ya, terhadap eh, parameter keseluruhan parameter pencemaran air itu ya. Nanti pakai MANOVA. Nah, terus ini waktu tinggalnya 6 hari, Pak. kenapa 6 hari? Sebenarnya itu ada eh, disesuaikan dengan lokasi juga sih, Pak. Kan kalau di tempat Kalimantan itu kan tropis. Kalau semakin banyak sinar matahari yang diperoleh, itu juga akan mempengaruhi juga, Pak. Tidak ada variasi waktu tinggalnya. Oke. Enggak. Kalau waktu tinggalnya saya pukul rata saja sih, Pukul Pak. rata. Iya, pukul rata jadi Yakin 6 itu ini ada referensinya gitu. ada referensinya. Kalau di daerah tropis itu dia lebih cepat gitu sekitar 6 harian. Tapi Kalau ada referensi lain yang sesama tropis tapi jumlah harinya beda itu ada nggak? range sih, Pak, range Range ya antara berapa sampai berapa? 4 sampai 6 hari. Gitu. Oh, Jadi kan nggak kalau ngambil yang 4. karena perhitungan saya begini, kan kalau ini kan saya penelitian nanti Januari ya, Pak. Otomatis nanti hujan ya. Jadi Terus? saya ambilnya waktunya agak paling Panjang. jauh, yang paling panjang gitu. Mungkin kalau misalnya kondisinya adalah kemarau, mungkin saya ambilnya agak sedikit lebih pendek, 4 atau 5 gitu, Pak, di tengahnya. Lebih ke faktor apanya itu kalau kemarau dan penghujan? Sinar matahari. Kan di sini Sinar saya matahari. kan di sini saya pakai makrofita, Pak. Oke ya. Ngambil limbahnya dari Dari satu kawasan perumahan begitu, Pak. Tapi kan kendala gimana? IPAL dia. Oh, bukan. Jadi limbah ini kan saya jelaskan dulu di Ya. Maksudnya kawasan perumahan itu dari rumah tangga gitu. Iya, jadi di daerah itu tidak punya saluran, Mbak. Jadi langsung jatuh ke bawah. Langsung jatuh. Langsung jatuh ke bawah dan Maksudnya jatuh ke jatuh bawah. ke bawah tanah langsung. Oh, Ya, jadi di sana di daerah tempat saya ambil ini memang kayak belum peceren itu ya istilahnya. belum ada saluran. Saluran. Ya, betul. Jadi langsung jatuh. Gitu sih, Pak. Tapi itu terpisah dari ini grey waternya terpisah dari black water ya. Iya, terpisah. Kalau jamban itu memang sudah ada. Ada sendiri. Iya. Ini khusus yang cucian. Cucian, betul. Oh, ya. Jadi dijamin ya, bahwa itu memang grey water ya. Betul. Oke. Rumah saudara di sana juga. Iya, di rumah saya juga di sana. Kayak gitu juga enggak? Tapi Juga, kalau ya. punya tempat saya pribadi juga sama, tapi kan lokasi pengambilannya itu kan juga ke bawah kan, Pak. Dan lokasi yang saya pilih ini yang bisa saya ambil gitu loh, masuk ke bawah rumahnya kan. Kalau tempat yang saya pilih itu rumahnya agak panggung, agak sedikit panggung. Oh, jadi mantur gitu ya, mudah ngambil, betul. Oke, berarti relatif mudah ya nyari semuanya. Karena kan kalau nadainya gampang ya, nadai Iya, ya. betul. Ya. Oh, berarti kebanyakan memang belum diolah ya, dimasukkan tanah apa belum? Langsung kebanyakan di daerah tersebut, Pak. Ini berarti reaktornya sudah siap ya? Sudah tinggal bahannya sudah siap, tinggal pelaksanaan. Dari apa? Bagaimana, Pak? Membuatnya dari apa? Kalau bahan reaktornya itu dari bahan kotak kontainer itu, Pak. Kotak kontainer.
kotak-kotak kontainer itu. Hmm. Terus ya, dan apa namanya, untuk tempat penampungannya itu dari gentong gitu Pak, Hmm. gentong yang Ukurannya berapa reaktornya? Besar tadi berarti ya? untuk reaktornya itu kan kisarannya bisa eh, reaktornya itu sekitar 30-an, 35 lebih hampir 35 Pak. liter, hampir 35 liter. hampir Berapa itu kotak? kotak. Biasa salon sedikit ya. Ya kurang lebih betul. Oh, itu terus ngatur ininya gimana? Kan limbahnya itu di kan dialirkan gitu ya. Mengatur debitnya pakai apa? Saya ukur pakai gelas. Hmm? Keran satu saja itu kan debitnya kencang sekali, jadi saya bikin ada semacam stoknya itu loh Pak, rang stoknya. Jadi ada beberapa. Jadi dari situ bisa saya atur sampai bisa dengan debit yang saya inginkan. Jadi itu kan ngalir terus gitu kan? Iya Ngalir betul. terus muter gitu ya. Iya betul. Debitnya berapa? Yang direncanakan itu berapa? Perkiraan itu dari 1,5 hingga 3 liter Per? per hari. Berarti kalau per detik itu berapa ngitanya? Mili, kan kecil banget itu Iya, maksud saya gitu ya. Kecil banget ya. Ada alat untuk mengaturnya itu tadi saya nanya. sebenarnya ada, tapi harganya lumayan Pak. Iya, Iya. saya tahu gitu. Jadi agak lumayan. Jadi kalau Terus saya untuk mengatasinya nanti saya ukur menggunakan pakai gelas ukur. Jadi saya tandai pada gelas ukur. Saya hitung per menitnya. begitu setelah settle terus itu yang dipakai Iya, gitu. pakai itu. eh Terus nanti waduh jadi gentong Iya. besar gitu. Hmm, oke. Tapi ini ya, tapi pernah nyoba sebelumnya kayak gitu, Saya eksperimen S1 kayak gini. S1 Memang kayak gitu ya? ya, Ya. S1 juga penelitiannya ini Pak. Oh ya, nanti kan itu kan air kotor ya, Iya betul. sok kesumpelan sehingga ini apa? Jadi nanti kalau kalau kemarin pengalaman berdasarkan penelitian kemarin itu nanti di apa namanya, di gentong penampungan itu nanti dikasih semacam filter gitu Pak. Oh, Tapi filternya cuma yang filter kain begitu saja Pak. Jadi yang apa namanya, yang padatannya nanti akan saring ke situ. tetap masuk. Iya. Tapi nanti mengurangi ini enggak? Yang masuk ke reaktornya jadi enggak asli atau Kan hanya menghalangi bagian partikel itu aja Pak. partikel Ada aja? partikel. Hanya tetap ya. Oke. Selangnya sebesar apa? Soalnya Kecil. tadi Sudah ada di sini ya. sekitar Ya. 5. Kedua. Terus tadi ininya apa namanya, variabel independennya adalah variabel independennya apa? 37 ya ini. 37. Ini ya. Jenis substratnya Jenis substrat sini yang saya pakai itu ada 2 Pak. Yang pertama itu yang standar, itu yang saya jelaskan tadi, kerikil, tanah, dan pasir. Kalau yang keduanya itu campuran pasir dan tanah, lalu ada karbon aktif, zeolit, sama kerikil di paling bawah. pasir, tanah, kerikil. Ukurannya itu sudah ditentukan besar kecilnya. Belum. Kerikilnya nanti pakai apa? Kerikil Kerikil kali split itu. ya, split ya. Sebenarnya ukurannya macam-macam. Nanti bisa dipastikan itu ya. Ya, baik. Oke, terus nanti berarti substrat yang macam-macam itu saja jalan gitu ya.
tanpa ini tanamannya ini Lepironia articulata ini. Berarti ada yang tanpa tanaman itu. Iya. Terus nanti ada yang dikasih gitu ya. Ah. Itu reaktor yang berbeda atau saudara jalan bareng gitu dengan punya Iya, jalan bareng. beberapa reaktor ya? Langsung beberapa reaktor Iya. ya? Bukan ini Bukan jalan gantian. tertentu nanti Iya. bukan ya? Bukan. Udah siap Bersamaan. berarti semua ya? Sudah, Pak. Oh, ada berapa total? Totalnya ada 12, kan Oh, 3 ya ya. tiap reaktor. Berarti dengan gimana 3 itu untuk apa saja? 3 jenis 3 reaktor itu untuk ada 4 ya? Itu apa saja berarti? Jadi tanah subur, pasir, kerikil dengan tanaman Litorina. Oke. Yang kedua itu campuran tanah subur, pasir, karbon aktif, zeolit, kerikil dan tanaman Litorina. Terus 3 dan 4-nya sama tapi tidak dipakai tanaman. Oke. Berarti jenis substratnya sudah campuran semua ya? Keempat Berlapis, Pak. berlapis. Layering. Oh, berlapis. Oke. Ini yang tetap berarti dimensi waktu tinggal tadi ya, ditetapkan 6 hari, terus debitnya, oke. Jenis flow itu gimana maksudnya? Jadi course of wetland itu kan sebenarnya ada beberapa jenis ya Pak. Kalau di Jawa Pustaka itu ada beberapa jenis. Ada yang airnya itu limbahnya menggenang, ada yang di bawah substrat, dan begitu jenisnya. Jenis alirannya juga mempengaruhi. Jadi kalau di sini kan saya pilihnya itu HSSF horizontal subsurface flow protected wetland. Nah, saya pilihnya sesuai dengan karakteristik tanamannya itu. Oke. Ini yang diukur biodiversitas TSS enggak ya? Milihnya ini kok kenapa, Pak? Kalau sebenarnya yang utama ya Pak, terus terang saja memang faktornya biaya. Ya, biaya. Lebih ke arah sana sih Pak. Faktor lain itu kan sebenarnya ya oke itu jadi faktor. Tapi faktor ilmiahnya kan harus dimunculkan gitu ya. Kalau saya kan atau terhadap logam berat yang saya pilih. Nah, untuk parameter yang saya pilih hanya yang utama saja seperti BOD, COD, dan kalau surfaktan ini kan karena yang saya gunakan adalah grey water. Yang paling yang paling identik dengan grey water itu adalah surfaktan. Ini ya nanti ditulis itu ya mestinya ya. Jadi ada justifikasinya gitu ya. Termasuk mungkin sebetulnya kan kalau pertimbangannya adalah efek dari ini parameter ini terhadap tanah, nah itu kan yang misalnya justifikasinya salah satunya adalah bahwa ini parameter ini penting terhadap kesuburan tanah atau apa yang sudah tulis di latar belakang ini gitu ya. Tadi saya sekilas baca ya, kenapa ini penting dilakukan karena kalau dibuang langsung ke tanah lama-lama apa tadi? Oh iya. Lama-lama apa? Yang bukan di pendahuluan saya sempat baca tadi. Menimbulkan pencemaran hingga kerusakan lingkungan, unsur-unsur seperti fosfor, nitrogen, potasium, ini kan Anda sebutkan. Nah, ini bisa dikaitkan dengan yang Anda ukur ini gitu. Jadi nanti klop bahwa latar belakang ini kan menjadi salah satu alasan saudara mengukur ini gitu ya. Seperti itu kan lebih ilmiah ya daripada biaya gitu ya. Tuh. Oke, di rumah ini terus
Tapi rancangannya ditulis lebih Detail. lebih Iya. detail akan lebih bagus ya, Mbak, ya. Betul. Gitu. Terus, oke lah. Ini berarti penelitiannya berapa hari tadi? Terhitung dari 11 Januari sampai 1 Februari. 3 minggu, Pak, kira-kira. 3 minggu ya? Iya. Satu minggunya untuk merangkai, Hmm. yang 1 minggu berikutnya aklimatisasi tanaman itu. Seeding, ya. Seeding tahu, seeding. Ya. Ya. Oke, oke, baik, saya kira itu ya. Ini secara umum sudah bagus ini. Jadi mudah-mudahan lancar ya. Amin, penelitiannya. Pak. Dan Terima kasih banyak. ya apa Mbak Tias kan sudah pernah ya, jadi Iya. sudah tahu lika-likunya gitu ya. Iya. Berarti nanti itu kan terus-menerus ya nunggui. Iya, 6 hari. 6 hari kan masuknya terus. Ya, mas saya kan berarti melewati malam hari juga. Iya. 24. Ya, memastikan bahwa airnya ngalir terus, nggak Betul. mampet. Iya. Nah ya, Iya. itu ya itu kan perlu perjuangan ya Iya, sendiri ya betul. nanti ya, nggak ada yang nemenin. Kalau bikin reaktornya nanti ada yang bantuin, Pak. Nah, Tapi kalau sudah ya minggu sendiri. yang itu sudah kerja sendiri. Ya, posisinya gimana? Posisi reaktor itu di tempat terbuka gitu? Jadi ya di tempat semi terbuka sih, Pak, cuma ada atas garasi. Oh, tapi nggak kena air hujan ya? Sudah Nggak sudah ya? sudah diatur sedemikian rupa, Pak, Oh iya biar sudah. nggak kena air hujan. Oke, ya berarti tempatnya tertutup, nggak ada misalnya binatang masuk apa itu? Oh enggak. Nggak bisa ya? Oh ya, paranet itu ya? Karena itu ya, betul. Oh ya, berarti kayak ini greenhouse kecil lah gitu Iya. ya. Oke lah. Jadi, Ya. Kebetulan dulu istri saya penelitian kayak gini-gini ya, kadang-kadang ada insiden, insiden, ada listriknya dilalah konslet, ada yang kebakaran kayak gitu ya, bagian dari perjuangan kayak, ya, ya mudah-mudahan lancar ya, amin, Mbak ya. Tias. Pasti, Pak. Oke, berikutnya Pak Zafron, monggo Pak Zafron. Oke, terima kasih Pak Budi. Halo Mbak Tias, bisa didengarkan suara saya? Jelas, Pak Jafron. Baik, Jelas. saya sampaikan terlebih dahulu selamat Mbak Tias sudah bisa mencapai satu langkah menuju tesis, dan juga kita sampaikan moga-moga lancar nanti semuanya 6 hari. Ya, ini mantap sekali nanti karena memang sudah punya bekal dari kajian yang sebelumnya dilakukan. Ya. Prof. Bambang, Pak Ruli, dan juga Pak Budi, izin untuk bisa menyampaikan beberapa hal yang berkenaan dengan kajian atau penelitian tesisnya ini. Jadi ada beberapa secara redaksi kita sampaikan, ada beberapa format yang mungkin masih harus disesuaikan. Terutama gambar, Mbak, ini masih terlalu kecil sehingga banyak notasi, keterangan yang tidak terbaca. Jadi idealnya ya sampai huruf yang menjadi legenda itu bisa terbaca. Bisa diterima, terutama yang peta denah dan sebagainya. Bisa, Pak. Baik. Baik. Kemudian saya lihat juga belum ada jadwal. Jadi meskipun tadi sudah dieksplor akan diselesaikan dalam 6 hari itu 6 hari pengamatan saja ya Mbak ya. Karena rangkaiannya kan dari menyusun proposal sampai di ujian akhir nanti mestinya. Nah, khawatir kita 6 hari wah seolah-olah optimis ini, dari pengelola senang kalau 6 hari selesai. Tapi gilirannya menyelesaikan hanya bab 4 hasil dan pembahasan nanti bisa berlarut-larut. Nah, ini yang kita khawatirkan, apalagi dari Kalimantan nanti pasti ada kesibukan, ada jarak dan sebagainya, akan rawan mengganggu finalisasi dari bukan tesis bab 4 saja. Ini yang jadi repot. Gitu ya, nanti harus diperjuangkan betul
ditampilkan jadwalnya. Kemudian dari substansi kita melihat bahwa di pendahuluan itu ada pernyataan bahwa penggunaan tanaman ini sudah diketahui efektif. Dari kebetulan juga tidak disebut referensinya dari sana. Ya, ini akan lebih bagus lagi kalau dinyatakan disandari referensi. Ya, saya kira banyak ya, karena di tabel penelitian sebelumnya itu memang menyinggung beberapa jenis tanaman ini untuk fungsi-fungsi reduksi. Tapi kenapa dilakukan lagi, Mbak? Sudah dinyatakan efektif, tetapi kenapa harus dilakukan lagi? Baik, Pak. Kenapa saya lakukan lagi penelitian ini? Karena saya sebenarnya ingin mengeksplorasi kembali, Pak, terutama kalau untuk tanamannya itu, kalau kemarin itu pada penelitian saya itu tidak menggunakan parameter beberapa logam berat, kan beberapa logam berat itu hanya di penelitian-penelitian terdahulunya saja. Tapi di sini saya ingin mengetahui juga untuk apa namanya substrat yang digunakan gitu sih Pak. Kan kalau constructed return itu perpaduan antara perpaduan antara substrat dan makrofita yang digunakan gitu sih Pak. Jadi di sini mau kombinasi gitu ya. Iya betul, mengkombinasikan. Itu secara prinsip sebenarnya yang dilaksanakan itu melakukan optimasi ya di sini ya. Iya Pak. Jadi optimasi tapi dari perangkat, komponen, bahan dan alat kok sudah beda. Jadi di mana optimasinya? Jadi ini sudah ibaratnya sudah nggak lagi apel menjadi apel yang lain gitu, bukan, tapi dari apel sudah dirubah menjadi gado-gado atau sudah dirubah jadi kerupuk gitu. Gimana? Atau ada terminologi yang lain? Selain optimasi mungkin yang lebih tepat karena ternyata menggunakan komponen atau perangkat metode yang lain gitu. Izin Pak Zafran untuk pertanyaannya tadi saya masih belum bisa menyimak dengan baik. Apa bisa diulang kembali Pak? Baik, di sini kan menggunakan fenomena optimasi. Optimasi itu kan kalau dilihat secara struktur, secara material, secara metode kan harusnya sama, bahan-bahannya sama. Tetapi di sini kan sudah beda. Itu apakah optimasi itu masih selaras untuk disajikan di sini atau ada terminologi lain yang lebih sesuai? Baik. Kalau dari saya sendiri sebenarnya itu tujuannya adalah ingin mengetahui Pak, apakah menggunakan apa namanya? Tadi mengetahui sudah dikomentari loh ya. Iya. Selain mengetahui itu pengen memahami juga sih Pak, apa namanya substrat mana yang paling bisa paling optimal gitu Pak mengolah limbah greywaternya itu, begitu sih Pak. Ya, jadi itu sebenarnya kan sudah efektif dari pernyataan sebelumnya. Efektif itu kan sudah melebihi optimal sebenarnya. Jadi nanti coba disesuaikan ya, apakah itu optimasi atau modifikasi. Kalau sudah ada pernyataan sebelumnya dari efektif. Itu ya seperti taksonomik Bloom itu, mana yang ternyata lebih kuat atau lebih realistis begitu. Nanti dicek lagi.
Kemudian pada proses pada instrumennya, pada reaktornya, itu secara prinsip yang menjadi panduan, yang menjadi dasar itu medianya apa, Mbak? Media. Pada reaktor itu Ya. yang menjadi dasar atau pedoman sebagai standar atau kontrol itu untuk reaktor dengan komposisi apa? Kalau untuk kontrolnya itu substrat yang digunakan tanah subur, pasir dan kerikil itu ya Pak? Ya, itu ya yang dipilih ya. Ya, Terus kemudian dilakukan modifikasi atau betul. diversifikasi media. Iya. Ya nanti istilahnya terserah ada optimasi, modifikasi atau diversifikasi ya silahkan saja. Karena itu kan tujuannya untuk apa toh Mbak diberi variasi-variasi itu? Sebenarnya variasi seperti ini saya pengen tahu yang paling optimal yang mana Pak? Yang paling bagus begitu sih Pak? Jadi yang Dari paling optimal itu yang paling bagus ya, bukan yang paling praktis alias yang paling murah, yang paling tersedia, yang biasa dikerjakan oleh masyarakat begitu, bukan itu? masih belum Pak, masih belum. Belum. Jadi itu Iya kan? tadi bahasanya kan menjadi yang paling optimal, paling optimal, ikut-ikutan aku jadinya. Jadi ada efektif dan efisien. Nah, kalau efektif itu kan ya yang paling cepat tapi nggak peduli biaya dan sebagainya. Kalau efisien kan yang penting menggunakan bahan-bahan yang bisa dijangkau masyarakat gitu. Iya, Ya, karena di sini ada komponen modifikasinya tadi toh, ada iya. yang pakai karbon aktif dan sebagainya dan secara umum ya mungkin masyarakat masih belum ngeh kalau itu bisa dioptimalkan. Baik. Jadi modifikasinya menggunakan tambahan bahan ya, Mbak. Iya Jadi Pak. yang treatment satu atau satu treatment saja atau variasinya berapa saja tadi? 3 Eh, kali 4 tadi. kalau substratnya itu yang variasi cuma hanya dua ini saja sih Pak, tanah subur dan pasir dan kerikil. Lalu yang keduanya itu campuran tanah subur dan pasir, karbon aktif, kerikil dan zeolit. Itu hanya itu saja sih Pak. Oke. Dari semua substrat itu apakah semuanya nanti akan bisa mengambil peran di dalam mereduksi bahan-bahan kimia atau biologi yang ada di dalam air cemaran grey water-nya, Mbak? Misalnya tanah itu, apakah dia bisa mengambil peran di sana? Eh, Sebenarnya Coba kan, satu persatu coba. iya. Eh, kan kalau konsep treatment itu Pak perpaduan ya Pak, perpaduan keduanya. Jadi eh, saya juga ingin tahu juga sih Pak, kenapa apakah bisa tanah ini digunakan sebagai media yang baik untuk pengolahan limbah ini? Karena tanaman liperonia ini kan juga apa sudah diteliti juga Pak di bagian di reservoir di bagian akarnya itu terdapat bakteri yang bisa untuk menghilangkan beberapa polutan gitu Pak. Menurut saya Terus seperti itu. tanahnya gimana? Tanahnya itu sebatas media tumbuhnya Leprosinia atau lepro-lepronan tadi, ataukah memang tanahnya itu bisa mereduksi atau bisa menangkap molekul-molekul cemaran, Mbak? Artinya kalau tanahnya karena nanti tanah itu terkait dengan karbon aktif. Kalau karbon aktifnya itu segera tertutupi oleh material tanah, ya berarti karbon aktifnya nggak akan bekerja. Karena karbon aktif kan menjerap nantinya. Jadi termasuk partikel-partikel tanah pun juga mungkin tidak akan berfungsi. Nah, kemungkinan kalau sebatas untuk media dan itu tidak mengganggu, mungkin pakainya ya eh, apa itu dari bahan ijuk kelapa itu apa itu kokopit
Kalau sebatas media ya, tapi kalau itu memang punya peran untuk mengurangi cemaran ya mungkin juga itu tidak bisa dihindari. Tapi nanti kinerjanya menjadi tidak sinergi karena yang satu segera menjadi media dan bisa mengambil misalnya molekul, mengurangi molekul cemaran tetapi segera menutup karbon aktif. Padahal limbah dengan karbon aktif itu kan cukup mahal, Mbak. Nah, Iya, gitu ya. Nanti dicari ya masing-masing itu peran dari setiap media yang diperlukan itu harus diketahui. baik Pak. Jadi beberapa indikasi sebenarnya bahwa material yang tanah di mana di dalamnya salah satunya lumpur, nah lumpur itu akan mengikat secara adsorpsi. Tadi sudah ada di gambar toh. Iya Pak. Nah, itu akan menjerap material terutama logam kimia. Jadi tetapi di situ nanti kalau itu kemudian diserap oleh tanaman baru berpindah ke tanaman. Tapi kalau dia nanti menempel pada karbon aktif ya nanti kemana larinya nggak ketahuan karena nanti mengukur di masing-masing material itu bahan-bahan yang kimiawinya diukur nggak itu. Kelihatannya kan hanya mengukur pada beberapa karakter yang ada di air sama di tanaman ya. Iya betul Pak. Jadi yang di lumpur nggak ada, yang di substrat apa itu arang aktif nggak ada, gitu nggak diukur ya. Iya Pak, tidak ada Pak. Nah, itu Hanya nanti tanaman karena sih. pasti karena di step tahapan-tahapan kita menyebutnya degradasi ya, bukan penghilangan itu kok iso penghilangan tuh kan simsalabim itu ada Kadabra atau Mbah Tarno. Ya, Iya baik Pak. proses degradasi atau perubahan dari satu bentuk ke bentuk yang lain secara alami degradasi. Jadi kalau proses degradasi itu melewati banyak media, otomatis nanti media-media itu juga akan berperan mengambil sehingga kalau itu tidak diketahui berapa yang mampir di tanah, berapa yang terikat oleh akar-akar, berapa yang tersisa di air, nggak diukur nanti ya masih repot, masih Betul. susah menginterpretasikan gitu ya. Iya. Jadi nanti usahakan bahwa masing-masing material itu secara referensi dari penelitian yang terdahulu memang mempunyai kemampuan mengambil peran untuk bisa menekan. Kemudian pertanyaan yang lain terkait dengan fenomena BOD. Tanaman itu bagaimana berinteraksi terhadap cemaran sehingga bisa mereduksi BOD atau COD. Bagaimana interaksi tanaman dengan COD dan BOD? Kalau yang saya pelajari itu dari ininya Pak, mikroorganismenya gitu Pak. Jadi Gimana? mikroorganisme ini itu mempercepat pendegradasiannya Pak, secara aerobik begitu Pak. Nah, mikroorganisme yang ada di tanaman. Iya Pak, kalau yang saya pelajari itu. Waduh, lewat langkah lagi ya, yang kita harus berpikir lagi ini mikrobiotanya yang berperan ternyata ya, yang bisa. Jadi kalau di tanaman harapannya ada aktivitas mikrobiota. Nah, mikrobiota sendiri itu kan berarti akan meningkatkan BOD. Gimana? Padahal yang diharapkan mikrobia itu akan apa itu tidak menyita banyak oksigen sehingga BOD atau COD-nya menjadi kecil gitu. Ini pertanyaannya bisa dicermati, Mbak. Bisa Pak. Baik. Jadi pada tanaman lepro itu ada asosiasi mikrobiota
Mikrobiota ini akan mendegradasi material organik, sehingga untuk proses degradasi dia membutuhkan oksigen, sehingga itu tendensinya nanti malah BOD-nya tinggi. Padahal yang kita targetkan BOD-nya atau COD-nya rendah. Ini kira-kira bagaimana alur ceritanya? Baik Pak, kalau untuk pada mikroorganismenya saya terus terang masih belum mempelajari dengan baik Pak. Ya nanti dicari di penelitian-penelitian sebelumnya ya. Tapi yang penting itu target dari pengelolaan air itu kan BOD-nya rendah. Nah, itu. Jadi nanti usahakan bagaimana agar keberadaan tanaman dan namanya asosiasi mikrobiota ya Mbak ya, itu bisa memperbaiki bahkan termasuk dalam hal komponen BOD ataupun COD. Kalau COD kimiawi ya. Baik, jadi nanti ditambah referensinya. Tapi Ya, baik. secara umum dokumennya sudah lengkap, sudah bagus. Ya, nanti perlu tambahan-tambahan seperlunya. Tadi disinggung mengenai sistem aliran, jadi digunakan sistem mengalir ya Mbak, pakai sirkulasi atau pakai apa di water pump. Gimana Pak? Untuk sebelumnya, ini kenapa tidak pakainya plastik PP Mbak, nggak pakai akuarium biasa? Kenapa? Lebih murah atau lebih mahal? Masalah biaya atau masalah ilmiah Mbak? Utamanya biaya Pak. Ya. Jadi pakai yang kontainer itu ya, Iya betul. kemasan kontainer plastik volume berapa liter gitu ya. Iya. Itu kenapa nggak pakai kaca Mbak, selain mahal? Karena memang faktor utamanya saya memikirkan memang faktor biaya sih Pak. Belum ada faktor yang lainnya Pak. Iya, kaca itu mengikat logam kimia. Jadi kalau nanti mediamu pakai kaca, nanti lama-lama kacanya menjadi gelap atau menjadi kusam, lah itu termasuk adsorpsi yang susah dibersihkan, susah dilepaskan. Sehingga dia mengurangi komponen logam kimia, logam berat terutama. Sehingga kalau di sini ada rencana untuk mengukur beberapa logam kimia, nah ini dengan objek menggunakan kontainer itu lebih aman. Jadi, tapi kalau logam kimia dengan kaca, ini nanti akan berkurang bukan karena diambil oleh tanamannya, bukan dicerna oleh mikrobiota asosiasi, tetapi dia terabsorpsi pada dinding kacanya. Sehingga makanya seluruh komponen tadi ya airnya, ya karbon aktifnya, ya tanahnya itu harus diketahui ini dia fungsinya apa. Ya, fungsi untuk menekan proses-proses degradasinya. Untuk pengukuran tadi dari sisi 3 komponen tadi. Jadi ini nanti cuma 3 ulangan dengan 4 perlakuan ya, Mbak? Iya Pak, betul. Tidak ada waktu? Waktunya sama Pak. Hanya Waktunya sama. Iya. 6 hari. Betul. Rata-rata peneliti sebelumnya juga 6 hari? Karena ini lokasinya kalau yang untuk di daerah Katulistiwa ya Pak, antara 4 sampai 7 hari, ada yang 6 hari, 4, 5, 6, 7. Ya, tapi dari sisi ibaratnya itu dari sisi pengelolaan limbah kalau sampai 7 hari itu bayangkan bisa misalnya harus menampung ya kan, karena air itu harus kontak dengan reaktor, kontak dengan absorber, maka kalau 6 hari atau lebih itu nanti airnya harus disediakan kolam tersendiri. Padahal itu air limbah. Nah, ini ya. Jadi pada prinsipnya sebenarnya yang dituntut itu ya efisien secara biaya, efisien secara waktu. Karena kalau kelamaan tampungannya banyak harus
menyediakan kolam tersendiri. Tapi kalau waktunya cepat kan berarti segera harus dilepaskan ke lingkungan. Jadi biar tidak nampung gitu ya prinsipnya. Tapi kalau di unit-unit yang masih sifatnya terisolasi atau dalam kontainer-kontainer tertutup ya masih dimungkinkan. Baik, selanjutnya fenomena keasaman. Di Kalimantan ini kan rata-rata ada faktor keasaman yang cenderung tinggi dari air lingkungan. Nah ini nanti kok kelihatannya dijadikan indikator nggak Mbak ini? Kalau pH-nya di saya itu tidak sih Pak, jadi dijadikan sih. Padahal nanti perubahan degradasi itu melewati fase-fase produksi amonia, produksi asam dan sebagainya. Jadi sebenarnya itu malah penting meskipun hanya di awal dan di akhir saja, tapi itu lebih mudah, lebih murah dan juga nggak perlu pelayanan dari laboratorium mitra itu. Dan itu juga hanya dicolok-colok saja. Pakai tester-tester praktis itu murah. Ada yang harganya bahkan 100.000 saja sudah bisa menganalisa untuk pH, menganalisa suhu, kemudian bahkan juga TSS ya, salinorefrakto itu juga bisa untuk menganalisa TSS kalau nggak salah, nanti dicek lagi. Jadi yang parameter inti degradasi silahkan di uji, tapi yang lain yang sifatnya umum-umum juga harus disampaikan. Kemudian di kerangka pikir kita belum mengetahui yang diukur dalam hal indikator. Yang diukur itu apa saja? Tanamannya diukur nggak? Kalau jumlahnya itu tidak Pak, hanya jenis. Di sini saya hanya menggunakan perbedaan jenis substratnya sama ada atau tidak adanya tanaman Lepiorinianya, begitu saja sih Pak. Jadi tidak ada pengukuran. Nah, tadi ada apa tadi? Hubungan-hubungan tadi, ada faktor bebas, faktor terikat tadi, nanti ekspresi apa itu kalau diekspresikan? Kalau ada faktor terikat, faktor bebas kan berarti bentuknya hubungan. Makin tua, makin berat misalnya kan gitu. Itu yang ada faktor bebas dan parameter terikat. Nanti dicermati lagi karena ini lebih kepada pengukuran pengaruh. Jadi nanti mungkin akan beda fenomenanya pada saat kita mencermati dengan faktor pengaruh atau hubungan. Ya, ini masih kebolak-balik juga saya jadinya. Baik, jadi untuk mudahnya ya Mbak, nanti di metodologi itu dirangkum di bagian akhir analisis itu dibuat tabel. Ya, setiap tabel itu kira-kira ada tiga kolom. Kolom pertama itu tujuannya. Kemudian kolom kedua indikatornya apa. Kolom ketiga yang diukur apa. Nah, gitu. Jadi nanti jelas ada tujuan pertama akan di-backup dengan aneka parameter atau aneka indikator, dan nanti masing-masing sudah jelas yang akan dikerjakan. Jadi kalau kita nanti ngintip terus ya taunya, oh ternyata yang diukur hanya pada BUD, CUD-nya saja. Padahal beberapa faktor kritis juga masih harus dicermati ini nanti. Nah, baik, sementara seperti itu kita sampaikan. Muka-muka nanti bisa menjadi masukan dan monggo nanti bisa dicermati bareng dengan penguji dan pembimbing yang sudah ready semuanya. Terima kasih Mbak Tias, selamat sampaikan. Terima kasih Pak Jafran untuk saran dan tanggapannya. Baik, kita kembalikan siapa ini? Pimpinan sidangnya tadi dioper siapa ini? Pak. Dioper ke jenengan, Pak. Oh, dengan Pak Ruli. Mau Pak Ruli, terima kasih. Sebenarnya Pak Budi tadi bilangnya ke Pak Jafron, Pak. Apa iya? Ya. Alah. Iya ya.
Dipamiti, nggak kerasa saya. Baik. Monggo Pak Ruli, dilanjut dari Pak Ruli. Terima kasih Pak Japron. Ya, jadi sudah banyak ya Tias ya panggilannya ya. Saya malah menyebutnya Dwi ya. Dari Pak Budi maupun Pak Japron sudah memperkaya proposal penelitianmu ya. Jadi harap dicatat ya banyak itu. Kemudian dari saya ini ada beberapa yang terlewat ya untuk yang redaksional di bab pendahuluan itu ada pernyataan di halaman 4 ini ya. Padahal penggunaan tanaman Lepironia articulata dalam metode constructed wetland efektif mengolah limbah greywater. Nah, mungkin pernyataan ini harus diperkuat dengan citasi referensi ya, Pak Tias ini. Iya, betul. Ya, karena ini kan Anda sedang meyakinkan bahwa Lepironia ini efektif, tapi kan belum ya, belum ada rujukannya ya yang diperkuat menurut penelitian siapa yang sebelumnya. Bahkan penelitian Anda sendiri sebetulnya ya di situ juga ada ya. Meskipun penelitian Anda sendiri ya bisa dirujuk juga ya di situ. Nah, akan lebih baik juga kalau ada penelitian lainnya. Tuh. Dan untuk typo dan ini tadi yang tujuan sudah dikoreksi sama Pak Budi ya. Jadi lihat taksonomi belum. Di sini juga ada catatan dari saya nanti dilihat. Nah, dari saya mungkin hal yang kelihatannya masih belum detail, belum lengkap, itu justru di metode ya, analisis. Saya di sini untuk analisis kan apa tadi? Analisis yang terutama untuk parameter BOD, COD ya, dan surfaktan ini katanya. Maksudnya apa ini? Dan surfaktan. BOD, COD jelas, kalau surfaktan apanya? Yes. Iya, ini maksudnya ini Pak, parameter variabel itu nanti dibandingkan sama baku mutu begitu maksudnya Pak. Nah, kan ini analisisnya Anda mau membandingkan dengan baku mutu limbah non kakus. Ini ada di Peraturan Menteri LH nomor 11 tahun 2025. Artinya baku mutunya kan sudah dalam berupa besaran angka ya. Iya. Nah, membandingkannya dengan bagaimana? Dengan cara membandingkan ada khusus untuk membandingkan analisisnya pakai apa? Nah, ini masih kelewat ya. Nah, sebetulnya ada kalau mau diuji ya, diuji di sini yang paling sederhana itu adalah dengan menggunakan uji T. Kita sudah paham belum uji T? Pernah belajar belum? Uji T. Uji T ada berapa macam? Tidak berpasangan. Ya, yang kayak gitu ya. 3 sebetulnya, bukan 2. Berpasangan, tidak berpasangan, sama satu lagi. Yang suatu angka, jadi cukup dengan satu biasanya kalau berpasangan tidak berpasangan itu 2 populasi data yang dibandingkannya itu kan harus sama dan itu lebih dari 1 data, ya kan? Nah, tapi kalau ini karena berhubung Anda membandingkannya dengan peraturan menteri, nah peraturan menteri kan angkanya cuma 1 ya, ya kan? Nah itu bisa. Jadi set data yang Anda punya dibandingkan dengan 1 angka yang dari baku mutu. Hanya saja data Tias ini ada berapa ulangan atau berapa data. Misalnya BOD-nya kalau cuma 1 bisa nggak bandingkan dengan baku mutu?
belum bisa ya. Jadi harus cukup. Data BOD-nya punya berapa? Punya berapa nanti data BOD-nya? Untuk satu reaktor itu ada 3, Pak. Reaktor 3. Satu perlakuan sekitar ada 3, iya. 3. Iya. 3 Kan tuh 3 replikasi kan, Pak? 3 ulangan. 3 ulangan. Iya. Ya masih bisa itu minimal ya. Iya. Minimal 3. Minimal 3 itu nanti bisa di uji T. Kemudian uji T-nya pakai yang tadi, yang jenis uji T yang 3 gitu ya. Lalu untuk ANOVA, two ways ANOVA ya, 2 arah. 2 arahnya apa dengan apa? Sudah ditentukan 2 arah. Karena awalnya saya pilih two-way ANOVA itu karena ingin langsung pengen tahu, Pak, apa namanya, perbedaan signifikan antara jenis substratnya dengan tanamannya, begitu sih, Pak. Jadi langsung. Jenis substrat dan tanaman Lepthyronia articulata. Oke. Tanaman Lepthyronia articulatanya kan cuma 1 ya. Iya. Nah itu kalau two-way kan bertingkat jenis substratnya oke. Nah tanaman Lepthyronia-nya antara yang pakai tanaman Lepthyronia dan tidak, maksudnya gitu. Nah ini harus diperjelas lagi. Iya. Ya. Two-ways-nya nanti jenis substratnya berapa? 3 ya? 2. Gimana, Pak? Jenis substratnya ada berapa? Ada 2. Ada 2. Iya. Karena ANOVA itu kalau uji T kan membandingkan 2 ya, 2 populasi data. Kalau ANOVA berapa? Minimal ANOVA minimal 3 bukan? Iya, ya kan? Jadi lebih dari 2 kan? Iya, lebih dari 2. Nah, minimal 3 ya, betul. Gitu. Nah, makanya saya tanya, kamu punyanya berapa? 3. Iya, 2 kan nggak bisa. 3. Justru tidak cocok gitu maksudnya dengan ANOVA. 3 replikasi, Pak, benar 3. 3. Dan replikasinya menurut saya. Hal yang di data yang dibandingkannya itu minimal 3. Oh ya. Bukan replikasi ulangannya. Ya. Kalau ulangannya tadi UJT juga minimal 3. Kan lebih banyak bersebab. Ya. Kayaknya ini yang harus diperjelas lagi. Bukan lupa nanti kamu bikin tanyangannya ya. Supaya jelas. Apa itu apa aja yang mau jadi yang minimal 3 itu apa aja yang mau dibandingkan. Kemudian 3 ya. Nanti kemudian makanya juga way, bukan one way yang kamu pilih. Kenapa? Nah ini juga harus dan juga ya, tadi sebenarnya tapi kan tidak. Nah, supaya bisa tahu ini tepat atau tidak pakai ANOVA yang ini ya. Dicoba di analisis data ini ditulis ulang ya. Iya, baik. Banyak melihat dari penelitian ataupun kasih. Dan juga harus diingat datanya diberi, karena sebelum baik ini kan ujinya parametrik atau non parametrik? Parametrik. Nah untuk uji parametrik itu ada syaratnya. Apa syaratnya? Datanya harus seperti apa? Distribusi normal. Nah itu ya, jadi itu ditulis. Jadi iya. Nanti berarti akan diuji dulu
ya Ya. datanya distribusi normal atau tidak. Ya. Jadi akan diuji normalitasnya. Nanti kalau berdistribusi normal bisa langsung diuji menggunakan uji parametrik baik uji T maupun ANOVA ANOVA. tadi. Ya. Tapi kalau tidak berdistribusi normal harus bagaimana? Yang uji post hoc gitu Pak. Belum, itu post hoc itu kan uji lanjutannya. Oh. Justru kalau sudah beres dengan datanya berdistribusi normal kalau itu. Kalau misalnya belum berdistribusi normal, saya juga harus dituliskan di sini bahwa datanya itu akan ditransformasi dulu, ya, transformasi. Nah, jika setelah ditransformasi datanya jadi berdistribusi normal, maka bisa dilanjutkan dengan parametrik tadi, bukan post-hoc nanti. Di parametrik uji T dan uji ANOVA baru bisa dilakukan jika sudah berdistribusi normal. Ya, jika tadinya tidak berdistribusi normal kan harus ini dulu di apa tadi transformasi. Tapi kalau hasil transformasi itu datanya tidak berdistribusi normal, maka tidak bisa pakai uji parametrik, ya kan? Berarti harus pakai apa? Non parametrik, ya kan? Berarti uji T sama ANOVA-nya tidak bisa dipakai, ya. Harus pakai yang lain. Dan setidaknya ini rencana boleh ya T, uji ANOVA, tapi tentu harus lewat ujian terlebih dahulu. Nanti kalau sudah uji ANOVA baru dilakukan uji post-hoc, uji lanjutan itu ya. Tapi ini. Sudah pernah pakai PSS-nya? Pernah Sudah ujian? pernah. Sudah pernah. S1 sudah. Kalau S1 itu hanya regresi sih Pak, jadi pakainya Excel aja. Zaman S1. Karena ada juga selain SPSS, ya namanya aplikasi PAS seperti tensis dalam bahasa Inggris itu ya, past tense gitu kan, PAS kan itu gratisan. SPSS kan biasanya kita pakainya yang ilegal ya, yang karena berbayar mahal. Yang itu gratisan dan cocok untuk bidang biologi. Nah, diciptakan buat ekologi dan bisa untuk ini ANOVA bahkan yang sampai aneka ragam ya, segala macam bisa. Jadi nanti ditulis ini lagi ya, tulis datanya. Dari saya mungkin itu tambahannya. Saya Pak Jafron masih putih? Masih. Saya kembalikan ke Pak Jafron. Makasih Pak Ruli. Ya Mbak, nanti dicermati mengenai fenomena statistik dan transformasi tadi, sehingga nanti potensi data-data yang mungkin miss karena ini ulangan maupun perlakuannya kan terbatas, sudah sifatnya itu saya sampaikan minimalis. Nanti kalau ada yang zong harus siap-siap. Iya. Baik, jadi ini Prof Bambang ada nggak nih, Prof? Iya, ada Pak. Woi, alhamdulillah. Sehat nggih, Prof? Alhamdulillah. Iya. Ya, Jadi sebelum saya aturkan ke pembimbing, ini kan tadi ada fenomena menggunakan tanah. Kalau diikut-ikuti kan sifatnya hanya sebagai media. Kalau memang itu nanti risikonya mengganggu pada kinerja karbon aktif, mungkin bisa dipakai rock wool, Mbak. Rock wool itu kan spon, jadi nggak akan mengganggu, cuman bisa untuk media. Mungkin seperti itu. Tapi kalau tanahnya memang mampu mereduksi, ya tetap saja tidak diganti. Kemudian dari sisi hasil secara statistik, secara sains itu tadi kan sudah dibahas bareng-bareng. Tapi nanti implementasinya sampai isu sosialnya ya Mbak, isu culture-nya, karena bagaimanapun di lingkungan kan harus ada ABC. Jadi luaran-luaran nanti disentuhkan pada aspek culture-nya. Jadi biar biotik dan culture-nya bisa
terangkum sekaligus. Saya kira itu nanti jangan dilewatkan. Gitu, Prof. Bambang, monggo diaturkan waktunya, nggak usah lama-lama, Ra. Baik, terima kasih Pak Zafron. Ya, bias ya. Dari para penguji ini sangat banyak sekali masukan. Jadi apa yang Anda tulis ya, Anda rencanakan, kemudian Anda diskusikan dengan pembimbing saya dan Pak Ruli ya. Kemarin sudah kelihatannya sudah fix gitu ya. Tapi begitu diujikan Banyak. saja ya, ada masukan-masukan yang tentunya semuanya untuk kebaikannya, penyempurnaannya. Sempurna tidak bisa sih, tapi lebih baik ya, ke arah lebih baik. Karena ini kan sekarang kacamatanya lebih banyak. Jadi masukan dari Pak Budi Warsito, Pak Zafron, dan juga Pak Ruli tadi sangat bagus ya. Jadi nanti yang penting proposal ini fix dan sepakatnya untuk melakukan pembuatan filenya ya, file dari Desain. ya, itu tadi harus fix dulu ya, substratnya apa ya. Jadi nanti memang itu yang sudah disarankan dan dikehendaki bersama di dalam ujian ini. Sehingga nanti pada tahapan pelaksanaan itu Anda tidak kebingungan. Jadi kalau bingung nanti lihat proposalnya lagi ya. Nah itu memang penting karena ini memang menyangkut suatu seperti penggunaan pembuatan reaktor kan ya. Jadi harus benar-benar ya. Kemudian juga sebetulnya jumlah-jumlahnya itu belum kamu sebutkan ya di dalam proposal ya. Artinya dari kontainer itu kan kamu pakai substrat, misalnya tanahnya itu berapa gram atau biomasa atau dalam ketinggian berapa dari kontainer itu kan belum sampai itu. Sehingga itu nanti juga harus sudah diketahui dulu. Kamu menggunakan berdasarkan jumlah biomasa apa volume ya, itu kan seperti itu ya. Kalau tidak kan kamu bisa jumlahkan pakai karbon aktifnya lebih banyak misalnya kan, atau tanahnya lebih banyak, itu yang belum di dalam perusahaan terus nah itu nanti bisa didiskusikan dengan uji dan juga nanti bersama dengan itu pentingnya karena itu kita membuat kan. Nah kemarin pada awal itu ada penggunaan aerator ya. Tapi di gambar ini saya kira kok hilang. Iya. Gimana? Jadi awalnya kan mau pakai aerator ya Pak. Jadi masuk dalam satu rangkaian. Tapi saya putuskan untuk tidak pakai aerator gitu Pak. Jadi murni dari gerawatannya langsung masuk ke apa namanya? Langsung ke reaktornya. Tidak ada pratreatment. Dari penampung ya Pak? Iya dari penampung. Itu ya langsung ke reaktor. Langsung diolah di situ. Iya. Jadi itu nanti kan ngalir ya. Tapi yang sebutkan Pak Budi juga mungkin penentuan bibit itu juga mungkin nanti agak sulit ya, antara masuk dan keluar. Karena kalau tidak nanti bisa meledak gitu ya. Kalau misalnya kamu ngaturnya keluar outletnya itu pelan, debit dari tandonnya itu lebih cepat, nanti bisa meledak kontainernya. Nah itu juga harus, karena
itu masuk di reaktor itu ada resident time dari apa air itu ya. Karena apa? Karena tertahan oleh material yang padat kan itu kan. Iya. Semakin porositasnya semakin apa? Semakin padat sekali, dia kan semakin sulit mengalirkan. Sehingga mungkin ada uji coba dulu antara tetes masuk dari input ya sama output sama outlet itu harus bisa sama. Itu tidak sirkular ya, kan langsung dibuang kan ya. Yang output itu kamu tadai kan dianalisis, tapi kan tidak semuanya kan. Yang lain kan itu nanti apa dibuang kan. Nah sehingga ini saya katakan itu diuji dulu. Taruhan masuk. Karena ini reaktormu tanahnya substratnya ini pekat sekali atau masuknya itu dia tertahan lama. Iya. Harus ngatur dari standarnya. Nah itu teknis ya, tapi juga penting ya di dalam realisasinya. Nah yang penting itu tadi dari masukan dari para penguji. Nanti setelah kamu revisi perbaikan didiskusikan nanti ya dengan para penguji ya. Sehingga itu memang fix yang model akan kamu lakukan itu prakteknya itu ya. Baik, saya kira itu ya. Demikian Pak Jafran dari saya. Iya, Prof Bambang, iya. Cekap ya. Terima kasih Prof Bambang, Pak Ruli. Dari Prof Bambang tadi intinya kan harus diuji coba reaktor gitu sampai nanti pengaturan dan risiko tidak imbangnya input output itu akan bisa dikenali sehingga nanti kalau sudah fix baru diisi unit-unit treatmentnya. Jadi itu tadi penting sekali teknis tapi memang harus dicobakan. Saya kira poin yang kita sampaikan tadi sudah semuanya kita ikuti bersama. Jadi moga-moga nanti bisa menjadi bahan revisi dan jadi makin praktis dan makin mudah untuk bisa dilakukan bersama. Saya kira demikian untuk rangkaian diskusi dari penguji. Kebetulan ini Pak Budinya sedang di kelas ujian doktor ilmu lingkungan dan kita juga kebetulan diundang, jadi ini kita selesaikan terlebih dahulu sehingga kita nanti bisa bergeser. Untuk itu kita masuki sesi diskusi penetapan. Dipersilahkan Mbak Tias untuk sementara keluar dulu, tidak jauh-jauh, kemudian rekaman recordnya dihentikan dulu sehingga nanti kita bisa